Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan. Izin bertanya, di bank syariah yang ada di Indonesia masih banyak modalnya dibantu oleh bank induknya, yakni bank konvensional seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan lain-lain. Lalu pertanyaan saya, bagaimana bisa bank tersebut dikatakan syariah? Padahal modalnya berasal dari induknya yang ada bunganya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga menjadi amal jariah. Oke. The nature of modal is halal. Modal itu hukumnya halal. Meskipun ketika modal itu nanti sudah digerakkan dengan transaksi riba, itu nanti akan ada modal yang merupakan bersumber dari laba ditahan, yang laba konven itu dari pendapatan bunga. Nah, tapi ingat, ada salah satu metode yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menghukumi transaksi, yakni tafrikul halal anil haram. Tafrik, pemisahan. Dana, duit itu sangat mudah untuk dipisahkan halal haramnya. Kalau kita tahu, kalau misalnya saya punya pendapatan tiap bulan misalnya katakanlah 100 juta, amin, yang 80 juta itu halal, yang 20 juta itu haram. Misalnya ya, berarti saya bisa dengan sangat mudah memisahkan pendapatan haram saya, sehingga menjadi modal saya yang haram ketika mau saya salurkan ke orang lain, yang 20 juta. Nah, pemisahan ini kalau di akuntansi disebut dengan COA, chart of account. Ya, ini buat para ustadz yang biasa mengkritik bank syariah, ya pahami akuntansi gitu ya, kalau udah ngomongin modal. Nah, chart of account itu punya makna masing-masing. Nah, kalau modal itu dipastikan alur akuntansinya dari laba ditahan yang berupa bunga, maka menjadi haram. Tetapi kalau modal itu berasal dari penyertaan, yang apalagi berasal dari pos dana yang modal yang disetor, maka menjadi halal modal itu. Ya. Jadi pelan-pelan tuh perhatikan, karena duit itu bukan zat haram. Beda dengan minyak babi, beda dengan daging babi. Daging babi pun ketempelan daging sapi bisa jadi nggak otomatis haram. Ya tergantung zatnya itu ada yang nyampur atau tidak. Beda dengan kuah sop ayam kecemplungin minyak babi, ya semua menjadi haram. Idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Memang ada kaidah bahwa ketika berkumpul antara halal dan haram maka menjadi haram semua. Itu untuk zat, apalagi zat cair. Tapi kalau untuk non zat, cara ngukurnya ditafrik. Saya 100 juta tadi, yang 80 juta halal, yang 20 juta haram, ya tinggal diamplopin aja dengan amplop yang berbeda. Kalau duitnya ditukar ya nggak apa-apa juga, duit disentuh kan nggak nular haram kan begitu. Yang penting jumlah yang haram tadi 20 juta. Kemudian 20 juta tadi kan alirannya bisa kita pisah. Nah, bank itu lembaga yang pasti melakukan itu. Nggak kayak kita. Justru yang subhat itu dana kita loh. Nggak ada pencatatan akuntansinya kan. Tapi kalau bank itu dicatat akuntansinya. Oh, ini dari modal. Oh, ini netral. Namanya modal itu netral. Oh, ini laba ditahan, dimasukkan ke modal. Nah, cuman begini, tidak ditemukan juga chart of account yang memisah modal yang dari laba ditahan itu apakah dipakai untuk modal di bank syariah. Tetapi begini, DSN MUI membuat aturan, dan ini OJK juga sudah oke, bahwa modal yang dipakai oleh syariah itu tidak boleh dari laba ditahan, dan tidak pernah ada yang melakukan itu. Modal semuanya dari penyertaan, yang itu diambilkan aja dari pos modal yang disetorkan. Misalnya modalnya bank mana nih tadi disebut BRI, dari pemegang saham dikasih beginilah, punya modal 50 triliun misalnya. Nggak tahu nyampe 50 T nggak ya, mungkin nyampe ya, 50 T. Jadi pemodalnya BRI itu statusnya juga, modalnya itu juga halal.
Misalnya yang 48T itu dipakai untuk transaksi di konven. Untuk modalin bank konven dulu nih, untuk modalin bank konven. Yang 2T untuk modalin yang anak usahanya yakni BRI Syariah. Sampai di sini modalnya statusnya halal. Belum diapa-apain ya, modal ini halal belum diapa-apain. Nah, begitu sudah ditransaksikan haram, maka menjadi haram. Ya, halal haramnya duit itu tergantung transaksinya, bukan tergantung zatnya. Kalau yang 48T tadi dipakai oleh BRI konven untuk keseharian bank konven menjadi haram karena transaksinya cuma 2. Kemungkinannya kalau nggak pesta riba ya pelestari atau modal pesta riba. Nah, kalau yang syariah 2T tadi dipakai untuk transaksi halal, maka hukumnya menjadi halal. Begitu ya, itu logikanya. Ini kalau mau logika ilmiah seperti itu, karena ini bukan sup ayam kecemplungan minyak babi. Kalau sup ayam kecemplungan minyak babi, ya semuanya jadi haram, karena itu zat dan zatnya zat cair. Nah, seperti itu ya. Nah, pelan-pelan. Nah, ilmu-ilmu seperti ini perlu disosialisasikan kepada para praktisi dan para nasabah. Semoga bisa menyebabkan kita lebih rinci lagi paham ilmu muamalah. Ya, ditafrik ya. The nature of modal is halal. Hukum asal atau hukum alam dari modal itu halal. Sampai modal itu disalurkan haram, maka menjadi haram hukumnya. Modal itu disalurkan transaksi halal, hukumnya menjadi halal. Nah, perhatikan nih, perhatikan. Rasulullah SAW ketika wafat itu masih ninggal utang kepada Yahudi. Utangnya apa? Senilai 30 sok gandum. Dipakai apa oleh Rasulullah? Untuk makan keluarga, li ahli. Perhatikan, dapatnya dari Yahudi. Apakah Rasulullah mewawancara dulu Yahudi, kamu dapat duit dari mana? Ya dengan gampang saja kita bisa menyimpulkan kok Yahudi itu nggak mikirin halal haram, kan begitu. Berarti sangat besar potensinya duitnya Yahudi itu berasal dari dana haram. Tapi kenapa Rasulullah mau makan loh ya, zat. Ya, makanan yang diutang oleh Rasulullah itu bukan duit, makanan malahan ya. Yang makanan itu kan juga nanti datangnya dari mana kan kita nggak tahu juga. Rasulullah juga ya saya duga juga nggak tahu, nggak wawancara ini dari halal atau haram. Wah, malah nggak jadi dipinjemin, jangan-jangan seperti itu. Ternyata itu pun Rasulullah memakannya. Nah, ini ada kaitannya juga ketika ada orang kafir, Yahudi atau apa punya bank syariah atau transaksi di bank syariah, ya kriteria hukumnya halal ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu begini. Ini logika berikutnya. Kalau logika yang barusan saya sampaikan bahwa Rasulullah aja sama Yahudi oke-oke aja dapat duit kan begitu. Sayyidah Khadijah itu juga keturunan Yahudi, dapat modal kan dari Yahudi. Sebelum Rasulullah jadi nabi, diangkat secara secara resmi ya jadi nabi, itu kan punya istri namanya Khadijah. Sayyidah Khadijah itu keturunan Yahudi. Nah, meskipun kita nggak bisa menyimpulkan Sayyidah Khadijah itu, ya kita pasti dengan mudah menduga bahwa Sayyidah Khadijah itu ya selama ini melakukan transaksi yang baik. Kalau halal haram kan kita nggak tahu ya, karena waktu itu secara formalnya ya Sayyidah Khadijah itu belum dikatakan sudah masuk agama Islam secara formalnya kan begitu. Cuman kita berprasangka insya Allah transaksinya baik. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah juga pernah dapat modal dari Yahudi. Dipakai bisnisnya halal meskipun dulu belum ada Al-Quran dari sisi nas. Belum ada ayat-ayat tentang halal haram waktu itu. Ya transaksi aja. Seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa modalnya bank-bank syariah yang berasal dari bank konven itu sudah sesuai syariah. Nggak ada persen-persenan ya, syariah kok 100% itu enggak. Ya pokoknya sesuai syariah aja.
sungguh-sungguh atau benar-benar sesuai syariah, mau bentuknya UUS atau bentuknya BUS ya, mau badan usaha badan BUS itu apa sih? Bank umum syariah, mau bentuknya bank umum syariah atau unit usaha syariah ya, modalnya kan penyertaan ya. Itu benar-benar modalnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ada satu analog lagi itu, ibarat saya ini orang kafir. Saya orang kafir. Misalnya, jangan diamini ya. Misalnya saya punya duit 100 T. Saya punya anak berapa gitu ya. Ada 2 tuh yang pengen bisnis. Kemudian saya kasih ke anak saya yang satu 80 T. Dipakai sama dia untuk bisnis haram. Nah, maka menjadi haram. Nah, yang 20 T saya kasih ke anak saya yang satu lagi untuk bisnis halal, jadinya halal. Seperti itu ya, ikhlas ya. Ini ilmu ya, harus objektif, bukan subjektif. Objektifnya adalah ketika aliran dana itu bisa ditafrik atau bisa dipisah, mana halal haramnya, dan ini nggak ada hubungannya dengan dia Yahudi atau kafir atau bentuk apapun, atau pelacur atau bahkan koruptor sekalipun. Yang penting nanti dipakai untuk transaksi halal. Nah, ada satu logika lagi yang semoga teman-teman menjadi makin tercerahkan gitu ya. Perhatikan, bank syariah itu pakai duit itu ada 3 sumber loh ya. Ada dana pihak ke satu, inilah modal. Ada dana pihak kedua, nanti dari instrumen BI, bank syariah lain gitu ya. Ada dana pihak ketiga. Teman-teman ngamati nggak sih? Yang nggak jelas pencatatannya itu dari mana? Dari dana pihak ketiga. Itu nggak jelas pencatatannya itu. Nggak ada itu laporan, kalau orang mau nabung ya lapor. Saya kemarin dapat dana hasil judi sekian. Saya dapat dana dari hasil dagang sekian. Saya nabung dua-duanya ini saya tabungkan ke bank syariah. Kayak gitu kan nggak ada laporan ke CS begitu. Kalau mau nabung aja kan. Nah, harusnya itu yang teman-teman pertanyakan itu yang dana pihak ketiga ini. Karena untuk dana pihak pertama yang pemegang saham dari modal ini jelas dia punya aliran akuntansi loh ya, dari lembaga sebelumnya ada coanya. Penyertaan ya, bukan pendapatan bunga tapi penyertaan atau modal di store. Ini kan jelas malah ditafrik. Sangat jelas ditafrik ya. Kalau yang dari dana pihak kedua ini juga sama, ini jelas ditafrik. Nah, begitu nasabah dana pihak ketiga ini makin sangat tidak terkendali itu. Misalnya 50.000 perak, nabung 50.000 perak, 50.000 perak, atau nabungnya 500.000. Kan CS kan nggak nanya satu persatu, dapat duit dari mana ini? Kan mungkin aja dari dana pelacuran misalnya. Ayo, ada yang pernah nanya begitu? Nah, ini kan malah nggak jelas. Kenapa nggak dipermasalahkan yang nggak jelas ini? Dan nyatanya kita dengan mudah ya oke saja tuh kalau ada orang nabung ke bank syariah mau dari agama apapun, mau dari agamanya Islam sekalipun kan mungkin aja dia dapat dananya itu dari dana haram. Jadi modalnya itu berasal dari pemegang saham, kemudian dari bank syariah lain atau dari BI, kemudian dari nasabah. Modal loh ini statusnya karena akadnya mudharabah. Modal loh ini substansinya, tapi secara legal formalnya ini ya tidak termasuk modal, tapi secara syariat Islam ini modal karena dipakai. Titipan juga begitu, dipakai kan, dana titipan nasabah dipakai oleh bank syariah untuk bisnis. Pernah nggak nanyain ini sumbernya dari mana, halal atau haram? Nah loh, paling banter kan ada APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan teroris itu loh, kan ada undang-undangnya itu. Paling nanti ya biasanya sih kalau jumlahnya udah besar gitu ya, baru dicek mencurigakan nggak transaksinya, baru seperti itu. Tetapi kalau untuk halal haram, untuk semua transaksi orang yang nabung datang ke bank syariah nggak dicek, itu kan lebih subhat sebenarnya. Tapi ternyata itu juga tidak subhat karena asumsi modal ya asumsi, tetapi ya memang urfnya begitu bahwa siapapun yang nabung itu akan dianggap sebagai sumber dana yang halal. Ya, kalau teman-teman mempermasalahkan dana modal dari pemegang saham, permasalahkan dululah dana para penabung. Permasalahkan dululah dana Anda. Apakah Anda punya catatan akuntansi? Tidak. Kalau modal bank syariah, ada pencatatannya. Saya juga nggak punya pencatatan akuntansi. Duit saya ini penata kelolaannya itu justru malah lebih diragukan daripada perbankan. Mau konven, mau syariah loh ya.
Nah, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah modal bank syariah sudah sesuai syariah, baik bentuknya bank umum syariah maupun unit usaha syariah ya. Karena kemudian transaksinya dipakai untuk transaksi yang sesuai syariah. Halal, lanjutkan ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.